Papua kondusif, saatnya KPK jemput paksa Lukas NMB. Maka ya sekarang harus menerbitkan surat perintah membawa, dilakukan penangkapan dan dibawa ke Jakarta, ditahan. Kalau memang sakit benar ya dibantarkan di rumah sakit. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka KPK akan terkesan tebang pilih atau perlakuan berbeda. Karena dulu Setia Novanto itu mengaku sakit kayak apapun, benjol-benjol, tetap dilakukan penjemputan paksa. Lukas NMB. Ya, saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Karena ini persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Ya tentu kita mendukung upaya-upaya penegakan hukum untuk masalah pemberantasan korupsi. Itu menjadi komitmen pemerintah. Ya, jadi saya kira itu sudah menjadi komitmen pemerintah dalam program kita itu. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Di lembaga manapun, tingkat manapun, kalau ada bukti yang jelas, ya sesuai dengan aturan, ketentuan, maka harus diproses secara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dinilai perlu menyegerakan menjemput paksa tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Dorongan itu berangkat dari situasi di Papua yang kondusif. Mestinya penjemputan paksa dilakukan saat ini ketika berada pada posisi yang mana keamanan siaga 1 lengkap dan kondisi masih kondusif, kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman di Jakarta hari ini. Menurut Boyamin, demo Save Lukas NMB yang berlangsung beberapa waktu lalu menunjukkan situasi aman dan damai. Sejumlah titik penjagaan juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kalau besok-besok polisi ditarik dari Papua Jayapura, terus kemudian pasukan lain ditarik malah juga justru menyulitkan proses berikutnya. Kalau ditunda-tunda kan nanti ketika KPK butuh Polri mungkin sudah nggak bisa memberikan bantuan maksimal lagi, ucap Boyamin. Ia juga mendorong aparat untuk menjelaskan ke masyarakat Papua bahwa Lukas perlu menjalani proses hukum, sehingga kasus hukum yang menyangkut segelintir pihak tak membuat gejolak di ranah publik. Mestinya polisi dan TNI pasti mampu membuat penggalangan bahwa persoalan korupsi yang menyangkut pribadi orang lalu malah jadi efek samping berupa kerusuhan. Saya yakin kalau dijalankan, tadi Polri mampu menjelaskan kepada masyarakat, ucap Boyamin. Lukas NMB sudah 2 kali dipanggil oleh KPK. Pertama, sebagai saksi untuk hadir pada 12 September 2022. Yang tidak hadir pada pemanggilan di Markas Brimob Jayapura tersebut dengan alasan sakit. Pemanggilan kedua, Lukas dipanggil sebagai tersangka pada Senin 26 September 2022. Namun Lukas kembali mangkir dengan alasan sakit. KPK bicara soal kondisi di Papua terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap Gubernur Lukas NMB. Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Paul Karyoto menggambarkan kondisi di sana dengan keadaan khusus. Tadi saya sedikit menambahkan bahwa saya akan mengatakan hanya gini. Di Papua keadaannya khusus. Teman-teman bisa mengartikan itu dan dengan cara-cara khusus, kata Karyoto di kantornya Senin 3 Oktober. Karyoto tak membeberkan kondisi khusus dan penanganan dengan cara-cara khusus yang dia maksud. Di sisi lain, terdapat ratusan warga yang juga merupakan simpatisan Lukas berjaga di sekitar kediaman sang gubernur. Mereka berkumpul usai Lukas dijerat tersangka oleh KPK. Dari foto yang dibagikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Dawadik saat memenuhi undangan Lukas di rumahnya, simpatisan tersebut bahkan banyak yang membawa anak panah. Namun demikian, Karyoto memastikan bahwa penyidikan akan tetap berlanjut meski KPK sejauh ini belum berhasil memeriksa Lukas sebagai tersangka. Dari 2 panggilan yang dilayangkan, Lukas tak hadir karena alasan sakit. Kami tidak akan berhenti di sini. Pada waktunya tertentu nanti kita akan tetap melanjutkan penyidikan yang sudah dilaksanakan, kata Karyoto. Dia mengatakan pengusutan Lukas ini masih menempuh upaya persuasif. KPK telah berkoordinasi dengan Forkopimda setempat terkait penanganan kasus Lukas. Karena di sana banyak sekali informasi-informasi yang bias gitu ya, ucap dia. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan hal senada dengan Karyoto. Dia menyebut kasus Lukas ini masih diupayakan diselesaikan dengan pendekatan persuasif. Kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif supaya yang bersangkutan itu kooperatif. Kita tetap akan menghargai kesehatan yang bersangkutan akan jadi perhatian, kata Alex. Kita sampaikan lewat PH-nya maupun lewat Kapolda dan Pangdam supaya dilakukan pendekatan persuasif karena kami melihat tentu kami juga harus melakukan kalkulasi resiko yang mungkin timbul kalau misalnya ada pemanggilan secara paksa. Efek sesudahnya harus kita perhatikan supaya jangan sampai ada kerusuhan. Kami nggak menginginkan itu, sambung dia.
Alex menyebut bukanlah suatu hal yang sulit untuk mengambil paksa Lukas dengan mengerahkan kekuatan. Tapi KPK mempertimbangkan semua hal, sehingga langkah tersebut belum dilakukan dan masih mencoba cara persuasif. Ada resiko yang tentu harus kami hitung di sana. Jangan sampai penindakan KPK sampai menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan, ucap Alex. Indonesia tak kekurangan dokter. Alex juga menyinggung soal keinginan Lukas berobat ke luar negeri. Menurut dia, hal itu bisa saja dilakukan tetapi harus terlebih dahulu diperiksa oleh KPK. Tapi kami sampaikan kalau beliau dari Jayapura untuk diperiksa di Singapura artinya akan melakukan penerbangan yang jauh. Lebih jauh daripada ketika yang bersangkutan dari Jayapura ke Jakarta. Apakah harus di Singapura? Kami sudah beberapa kali sampaikan, kita periksa dulu kondisi yang sebenarnya seperti apa, jantung, diabetes atau apa, ucap Alex. Saya sampaikan di Indonesia juga nggak kurang dokter yang ahli di bidang itu. Di RSCM itu berkumpulnya para dokter yang hebat termasuk di RSPAD, sambung dia. Terlebih kata Alex, Lukas melalui kuasa hukumnya sempat menyampaikan medical record. Di situ tertera kewajiban atau catatan dokter bahwa yang bersangkutan harus segera diperiksa dalam periode tertentu secara rutin. Berangkat dari itu, Alex menyebut kondisi itu jadi pertimbangan KPK. Dia berharap Lukas bisa kooperatif, diperiksa terlebih dahulu oleh KPK dan jika perlu dibantarkan. Lembaga antitrust siap melakukannya.